Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, semangat, pantang, menyerah. Halo anak-anak semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tentang apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang perkalian ya. Jadi nanti kita akan bersama-sama membahas tentang soal cerita tentang perkalian. Namun sebelumnya marilah kita baca bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pelajaran matematika kita kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita lanjut. Nah, Bu Wahyu mau tanya dulu, sudahkah Ananda membantu orang tua hari ini? Yang sudah, alhamdulillah. Dan yang belum, yuk jangan bosan untuk selalu membantu orang tua ya. Dan jangan lupa untuk selalu berbuat baik ya. Tujuan pembelajaran kali ini ialah melalui mengamati video penjelasan tentang menyelesaikan soal cerita tentang perkalian, peserta didik dapat menghitung hasil perkalian berdasarkan soal cerita dengan benar. Gitu ya nak ya. Lalu kita lanjut. Nah, di dalam soal cerita tentang perkalian yang perlu diingat adalah ini ya nak ya. Jika di soal cerita terdapat kata setiap atau tiap atau masing-masing, ini berarti harus dikalikan ya. Jadi kata kunci di soal cerita tentang perkalian itu ada kata setiap, tiap, atau masing-masing. Ini artinya harus dikalikan. Begitu ya nak ya. Nah, mari kita ke contoh soal cerita tentang perkalian. Yang pertama, mari kita baca bersama-sama ya. Raihan memiliki 5 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 8 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Raihan? Nah, dari soal ini anak-anak sudah bisa melihat ada kata kunci tadi ya, ada kata setiap. Nah, berarti harus diapakan? Harus dikalikan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, jawab. Yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan kalimat matematikanya ya. Harus menuliskan kalimat matematikanya. Nah, Raihan memiliki 5 kantong kelereng. Nah, kita tuliskan. Berarti ada angka 5. Lalu di sini disambung. Setiap kantong berisi 8 kelereng. Nah, tadi kalau ada kata setiap berarti harus diapakan nak? Dikalikan. Nah, pinter. Berarti harus ada tanda perkalian. Nah, setiap kantong tadi berisi 8 kelereng. Nah, kita tuliskan di sini. Sama dengan 5 dikali 8 sama dengan berapa? Nah, di sini anak-anak boleh menggunakan tabel perkalian. Jadi dicari 5 dikali 8, hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 14.
Pinter. Lalu berikutnya, nah ini setelah kita menemukan hasil perkaliannya, jangan lupa untuk menuliskan kalimat kesimpulan ya. Jadi jumlah kelereng milik Reyhan ada 40. Nah, ini untuk anak-anak semua ya, perlu diingat. Kalau soal cerita itu harus ada kalimat kesimpulannya ya. Kalimat kesimpulan itu yang seperti ini. Jadi nanti jika anak-anak mengerjakan soal cerita harus ada kalimat kesimpulannya seperti ini. Ini contohnya ya. Gitu ya nak ya. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Kaulan membeli 4 kotak kue donat yang akan dibagikan kepada saudaranya. Lalu masing-masing kotak berisi 6 kue donat. Berapa total kue donat milik Kaulan? Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, yang pertama tadi kita harus apa? Ya, menuliskan kalimat matematikanya. Dilihat di soal ya, ada berapa? 4 kotak kue. Nah, kita tuliskan 4. Lalu ada kata masing-masing, berarti harus dikalikan. Pinter. Isinya berapa? 6. Nah, sama dengan 4 dikali 6 sama dengan, nah nanti boleh dicek di tabel perkalian ya. Hasilnya adalah 24. Lalu jika sudah ketemu hasil perkalian, jangan lupa ditulis apanya nak? Nah, kalimat kesimpulan. Jadi jumlah kue donat milik Kaulan ada 24. Begitu ya nak ya. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Oke, kita lanjut ke latihan ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis matematika. Siap? Nah, perhatikan petunjuknya ya. Tentukan hasil dari perkalian berdasarkan soal cerita berikut ini. Soal tidak ditulis, jadi soalnya tidak usah ditulis ya. Langsung kalimat matematika, hasilnya, dan kalimat kesimpulan ya. Jadi soal tidak usah ditulis, anak-anak langsung menuliskan kalimat matematikanya, kemudian hasilnya, dan kalimat kesimpulan. Siap? Nomor 1. Oke. Ini Bu Wahyu ambilkan dari LKPD halaman 28 soal matematika B nomor 2. Tetapi ada tambahan sedikit ya. Ada 3 akuarium yang berisi ikan koi. Setiap akuarium berisi 3 ekor ikan koi. Berapa banyak ikan seluruhnya? Nah, ini bisa dikerjakan dengan melihat tabel perkalian. Nanti boleh melihat tabel perkalian ya. Nah, soal nomor 1 ini skornya adalah 25. Lanjut yang nomor 2. Ini Bu Wahyu ambilkan dari LKPD halaman 28 soal matematika yang B nomor 5. Ada 6 tangkai buah anggur. Masing-masing tangkai berisi 10 buah anggur. Berapa banyak anggur seluruhnya? Ini ya. Lalu ini bisa dikerjakan dengan melihat tabel perkalian. Sama dengan nomor 1, ini skornya 25. Soal yang ketiga.
Nah, ini perhatikan. Naufal menyiapkan 7 piring. Setiap piring berisi 6 buah jeruk. Ada berapa banyak buah jeruk seluruhnya? Nah, kalau tadi boleh melihat tabel perkalian. Kalau yang soal nomor 3, coba dikerjakan dengan menggunakan jari matika. Oke? Ini skornya juga 25. Yang nomor 4, soalnya Afika memetik jambu, lalu dimasukkan ke dalam 8 keranjang. Tiap keranjang berisi 9 jambu. Berapa banyak jambu seluruhnya? Nah, ini juga bisa dikerjakan dengan menggunakan jari matika. Skornya juga 25. Selain menggunakan jari matika, boleh menggunakan tabel perkalian. Begitu ya, Nak ya. Yang terpenting dituliskan kalimat matematikanya, dituliskan hasilnya, dan dituliskan kalimat kesimpulannya. Gitu ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Kalau masih ada yang bingung, boleh bertanya ke Bu Wahyu, ke orang tua, kakak. Gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Semoga dimudahkan. Amin. Terima kasih ya, Nak ya. Tetap semangat belajar. Bu Wahyu akhiri dan mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.